Jadi kan sekarang saya lagi jatuh cinta secinta-cintanya sama laki-laki yang bukan seorang muslim gitu. Jadi kami dekat, tapi bukan yang pacaran. Kalau bahasa gaulnya sekarang HTS, hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status, tapi nggak jadi cegil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di segmen Aswaja KW episode 14. Jadi kali ini kita akan membahas soal Ustadz Cinta yang biasa jadi dokter cinta para ukti. Semakin lama semakin jarang ada ustadz atau ulama yang mendakwahkan tauhid, apalagi di TV-TV tuh. Bahkan yang sering didakwahkan semuanya masalah dunia saja. Misalnya seperti masalah harta, masalah cinta, masalah sosial. Namun yang membahas tauhid itu sudah mulai jarang. Bagaimana seorang manusia mentauhidkan Allah, menghindari perbuatan syirik dan bid'ah, subhat, itu sudah mulai jarang. Dan bahkan kalau ada ulama yang mendakwahkan tauhid, malah dituduh wahabi, dituduh salafi. Ini adalah fenomena akhir zaman yang sudah tidak bisa terbantahkan. Dan bahkan semuanya sudah pernah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Karena jujur saya ingin bertanya tapi saya malu. Jadi begini Ustadz, saya kemarin punya pacar, sudah berjalan 3 tahun. Saya kemarin punya pacar. Masya Allah ya, semangat anak-anak Medan luar biasa. Pertama, kita nggak, ini saya pengen ngajak kita sama-sama belajar menalat. Coba kalian lihat, apa yang ditanyakan oleh perempuan tadi itu adalah masalah dunia. Gak ada blas dia menanyakan masalah ibadah, tauhid misalnya. Bahkan secara gamblang dia mengatakan dirinya pacaran. Seolah-olah pacaran ini adalah hal yang umum dan boleh dilakukan. Bahkan si ustadznya pun tidak menegur masalah pacaran ini salah. Dan dia menjawab pertanyaan itu dengan hawa nafsu, bukan dengan dalil hadis dan Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi di akhir zaman ini dikatakan bahwa akan ada banyak sekali ulama ulama yang buruk, yang cenderung ke dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 175, Allah taala berfirman, "Bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita seorang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, lalu dia pun diikuti oleh setan. Maka dia termasuk orang-orang yang sesat." Jadi banyak sekali kita lihat ustadz-ustadz, dai-dai, gus gitu, kiai-kiai ceramah menggunakan hawa nafsunya saja, tidak menggunakan Al-Quran dan hadis. Bahkan ketika dia menyebutkan dalil, itu pun penafsirannya jauh berbeda dari penafsiran para sahabat. Karena di Indonesia ini banyak anak muda yang punya masalah hubungan dengan lawan jenis, diakibatkan banyaknya orang yang berpacaran, akhirnya ustadz-ustadz cinta ini pun laku keras. Bahkan jamaahnya itu ramai banget dan dipenuhi oleh para ukhti-ukhti yang galau. Tak jarang ya mereka mengumbar aibnya. Aib yang seharusnya ditutupi itu diumbar dan dijadikan sebuah pertanyaan. Niatnya sih menginspirasi orang lain, namun bahayanya malah bikin orang makin tersesat dan malah ingin berpacaran. Dan tatkala dia mendapat jawaban yang menurutnya masuk ke dalam hatinya, ustadz ini pun mendadak jadi ustadz idola, trending di mana-mana, viral di mana-mana. Dan nanti sifat dari para fansnya ini nggak ada bedanya dengan mereka yang mengidolakan K-popers, mengidolakan artis-artis barat, artis-artis kafir. Cuma ini bedanya dibungkus Islami aja gitu. Maksudnya apa ya? Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Dalam majelis seperti ini ya nggak ada ilmu yang didapat. Isinya cuma urusan dunia. Apalagi jawaban ustadznya sedikit sekali membawakan hadis dan ayat Al-Quran. Bahkan di dalamnya isinya curhatan aja. Saya galau, suami saya begini, pacar saya begini, saya ingin hubungan saya kayak gini. Semua isinya curhatan saja gitu. Dan kadang-kadang mereka nggak menyaring aib-aib mereka yang mereka curhatkan. Akhirnya orang pun tahu aib mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menyembunyikan aib kita. Lah ini kok dicurhatkan, bahkan di depan umum pula. Jadinya kajian itu nggak ada manfaat, malah bikin mereka tambah bermaksiat, semakin semangat berpacaran. Dan bahayanya itu malah bisa bikin mereka melupakan urusan terpenting dalam agama, yaitu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini justru menjadi PR para dai, apalagi di Indonesia ini banyak orang melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan. Ini yang harus didakwahi. Kenapa malah mereka melupakan hal terpenting seperti tauhid? Apakah karena mungkin kalau mereka mendakwahkan tauhid, mereka bisa dibenci oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang yang berpatokan kepada adat dan tradisi, sehingga mereka lebih memilih topik yang umum, yang aman saja. Jadi di akhir zaman ini banyak sekali kita temukan ulama-ulama yang bahkan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Berdakwah karena amplop dan ketenaran. Na'udzubillah. Jadi itulah pembahasan video kita kali ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.